Oke, kita beralih ke sub ruang vektor, di mana ruang vektor V ini memiliki suatu subhimpunan dari ruang vektor V ya, yang juga merupakan suatu ruang vektor yang kaitannya dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar vektor yang didefinisikan pada V ini akan memiliki nama khusus. Ya, jadi sesuai dengan definisi kita, definisi 4 kali ini yaitu suatu himpunan W, jadi kita mengambil namanya sebagai himpunan W ya. Nah, jadi suatu himpunan W dari suatu himpunan ruang vektor V ini akan kita sebut sebagai subruang. Ya, subruang atau subspace dari V jika dan hanya jika W itu sendiri merupakan suatu ruang vektor. Dan ini tetap di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi maksudnya kalau kemarin kita punya himpunan V untuk menunjukkan bahwa dia merupakan suatu ruang vektor, maka kita harus membuktikan bahwa V ini memiliki atau memenuhi 10 aksioma yang ada. Nah, begitupun juga dengan W yang merupakan subset dari V. Ya, untuk menunjukkan dia bahwa dia merupakan sub ruang vektor, ya, karena dia merupakan himpunan bagian dari V. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia merupakan suatu sub ruang vektor, maka mau tidak mau kita harus juga menunjukkan 10 aksioma bahwa 10 aksioma ini dipenuhi. Gitu. Namun secara umum ke-10 aksioma ruang vektor yang harus dibuktikan ini untuk menunjukkan bahwa himpunan W yang tak kosong ini di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar untuk membentuk suatu ruang vektor itu harus kita buktikan. Namun jika W ini yang kita ketahui merupakan suatu subruang dari suatu himpunan V, maka kita pastinya mengetahui bahwa beberapa aksioma tertentu yang telah dimiliki oleh V ini pastinya akan menurun di himpunan W, ya. Jadi sifat V ini diturunkan kepada himpunan W itu sendiri sebagai subhimpunan dari W, ya. Jadi sebagai contohnya mungkin apa ya? Misalkan untuk sifat aksioma yang kedua, sifat komutatif ya. Sifat komutatif itu menunjukkan bahwa U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. Nah, sifat aksioma kedua ini yang merupakan sifat komutatif terhadapnya sebenarnya kita tidak perlu membuktikan. Kenapa? Karena ini pastinya sudah berlaku di himpunan W selaku subhimpunan dari V. Ya. Jadi sebagai konsekuensinya untuk menunjukkan bahwa aksioma kedua ini sudah terpenuhi oleh himpunan W ini sudah tidak perlu kita buktikan lagi, ya. Nah, jadi bukan hanya aksioma kedua saja yang tidak perlu kita buktikan di himpunan W, karena otomatis aksioma 2 ini sudah dimiliki sifatnya oleh himpunan W karena dia merupakan subhimpunan, ya, himpunan bagian dari himpunan V. Nah, bukan hanya aksioma 2 tetapi juga ada aksioma 3. Jadi saya tulis di sini, ini kan aksioma 1 ini tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian sifat yang kedua itu adalah komutatif atau bolak-balik, ya. Kemudian yang ketiga asosiatif. Kemudian sifat yang keempat adalah memiliki unsur identitas. Lalu sifat yang kelima memiliki unsur inverse. Sifat yang keenam dia memiliki sifat perkalian skalar.
perkalian skalar, ya, perkalian skalar yang tertutup terhadap perkalian skalar, ya, tertutup terhadap perkalian skalar. Kemudian yang ketujuh itu memiliki sifat distributif skalar, distributif terhadap skalar. Lalu ke-8 distributif terhadap skalar terhadap dua vektor. Lalu yang ketiga, yang kesembilan adalah sifat asosiatif terhadap perkalian skalar. Dan yang ke-10 itu adalah sifat perkalian terhadap unsur identitas terhadap perkalian ya. Jadi skalar 1 lah, ya. Nah, di sini dari ke-10 sifat yang ada atau dari ke-10 aksioma-aksioma yang diturunkan oleh W dari himpunan V itu, ternyata yang diturunkan itu adalah sifat yang kedua, lalu yang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang ketujuh, kemudian yang ke-8, 9, dan yang ke-10. Ya. Nah, ini secara langsung diturunkan oleh himpunan W sebagai himpunan bagian dari himpunan V. Jadi, kita tidak perlu lagi membuktikan bahwa ke-8 sifat ini dimiliki oleh himpunan W, karena otomatis dia telah memiliki sifat ini, kecuali untuk himpunan untuk aksioma yang pertama dan yang ke-6, karena ini berkaitan dengan sifat ketertutupan, ya. Jadi untuk dapat menunjukkan bahwa W merupakan suatu sub ruang vektor dari V, kita hanya menunjukkan bahwa W ini memenuhi aksioma yang ke-1 dan yang ke-6 yang berkaitan dengan sifat ketertutupan, ya. Sesuai dengan teorema kita berikut ini, bahwa jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W adalah suatu subruang dari V jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U ditambah V juga berada pada W, atau dalam hal ini sifat ketertutupan terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, jika K adalah skalar sebarang dan U adalah suatu vektor sebarang pada W, maka perkalian antara K dan vektor U atau K kali U itu juga hasilnya merupakan anggota dari W, atau dalam hal ini tertutup terhadap perkalian skalar, ya. Jadi hanya dua aksioma yang kita akan buktikan, yaitu sifat ketertutupan terhadap penjumlahan dan sifat ketertutupan terhadap perkalian skalar, ya.